Setelah melakukan data pendaftaran itu disuruh memasukkan password. Setelah itu kalau tampilannya berubah ada pilihan sekolah itu berarti sudah sukses melakukan data pendaftaran. Ini dulu di PPDB SMA SMK negeri tahun 2022-2023 ini kita laksanakan sesuai dengan tahapan yang pada awalnya tanggal 18 Mei sudah penetapan zonasi, kemudian tanggal 10 Juni itu pengumuman, kemudian tanggal 15 sampai tanggal 28 itu verifikasi. Nah, tanggal 29 sampai 1 Juli itu masa pendaftaran online. Dinamika PPDB di Jawa Tengah kondusif, namun memang ada hal-hal yang kita juga responsif terhadap layanan ini. Istilahnya adanya aduan-aduan masyarakat, kami juga mengoptimalkan respon kami. Dalam arti kita sebagai lembaga publik memberikan layanan masyarakat, kita juga harus bisa memberikan layanan secara maksimal. Pertama yang kemarin tanggal 29 itu setelah kita mendengar, kita mengidentifikasi dengan berbagai dinamika yang ada dan sudah kita juga pertimbangkan dari ombudsman, dari inspektorat, dari stakeholder yang lain, kita beri kesempatan untuk pembukaan verifikasi itu untuk mengantisipasi warga masyarakat yang belum, atau anak-anak yang belum sempat aktivasi akun maupun verifikasi. Tanggal 29 sampai jam 4 sore kita tutup dan kemudian malam kita evaluasi, dan untuk pengajuan untuk verifikasi di tanggal 29 kita putuskan cukup, dalam arti setelah kita evaluasi dengan adanya kenaikan tidak ada 100 dan juga verifikasi ada sudah terlayani, kita di hari kedua tanggal 30 tidak membuka verifikasi itu. Nah, di hari kedua itu dengan laporan ya, baik dari ombudsman, dari masyarakat, itu sampai dengan siang itu kami inventaris semua, dan termasuk di semua wilayah kabupaten kota Jawa Tengah diwakili oleh masing-masing cabang dinas, kita inventaris masalah. Dan akhirnya kita sore kembali lagi merapatkan ini dengan stakeholder, baik ombudsman, biro hukum, dan juga inspektorat, kominfo, dan juga cabang dinas. Ini membahas kondisi aduan masyarakat seperti apa. Nah, di situ beberapa hal yang ada laporan itu terkait dengan adanya titik ordinat yang salah, baik itu salah secara menguntungkan maupun merugikan. Merugikan itu dia harusnya di titik 2 kilo, tapi ditemukan di titik 500 meter. Jadi ada aduan masyarakat, Pak itu titiknya salah, itu harusnya 2 kilo. Anak itu enggak bisa masuk situ. Termasuk adanya piagam, Pak piagamnya itu kurang dari 6 bulan itu masuk. Jadi temuan-temuan di masyarakat kita inventarisir. Termasuk ada yang anak didik yang, Pak ini titiknya kemarin masih di luar, dia ya itu yang diuntungkan, dia akhirnya dirugikan, pengennya untuk dirubah. Dan kejadian-kejadian lain yang memang setelah berjalan 2 hari ini kita evaluasi, memang ada hal yang akhirnya kita ambil langkah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan pertimbangan itu dan juga masa pendaftaran masih berjalan, ini juga kita semutan tidak mempengaruhi dari tahapan, dan kita putuskan kita beri ruang untuk pembenahan. Jadi nawaitunya adalah koreksi pembenahan, tidak ada penambahan akun, penambahan peserta, calon peserta didik yang menjadi mendaftar, tapi kita membenahi data yang sudah masuk.
berdasarkan laporan dari masyarakat, dan skemanya itu nanti juga semuanya ada data dukung. Dan untuk kebijakan terakhir di masa pendaftaran ini tadi jam 7:30 sampai jam 12 diberikan kebijakan untuk dapat mengoreksi data dengan dasar aduan dari masyarakat, data dukung yang cukup, dan juga nanti ada kajian dari satuan pendidikan, dan itu dapat dilakukan penyesuaian ataupun pembenahan data yang salah tadi. Misalnya koordinat dari jauh ke dekat, dekat ke jauh, kemudian mungkin prestasi yang harusnya tidak masuk akhirnya dibatalkan, atau harusnya masuk akhirnya dimasukkan. Semuanya berdasarkan analisa dari teman-teman satuan pendidikan, dan ini juga sudah kita sampaikan baik rapat koordinasi dengan cabang dinas dan juga pemberitahuan ke satuan pendidikan secara masif. Dan hari ini jam berapa ini? Jam 12 selesai. Nah, setelah jam 12 selesai nanti kita tutup krek jam 12 sampai jam 4 ini sistem stabil, dan nanti untuk bisa memberikan waktu terakhir semuanya untuk bisa melihat jurnal dalam posisi jurnal, dan nanti akan kita tutup jam 4.00. Untuk prestasi yang lomba-lomba itu kan kemarin seperti SMA 3 itu kan ada yang tidak bisa diterima karena penyelenggaranya tidak valid atau gimana gitu Pak? Ya. Sesuai. Banyak nggak Pak? Termasuk itu kemarin memang ada aduan masyarakat. Jadi kami itu responsif. Kami merespon. Kami juga konsultasi, koordinasi ke Ombudsman selaku lembaga independen dalam rangka pengawasan layanan publik ini. Ini ada aduan masyarakat. Tapi karena ya memang semua itu kan upayanya kan harapannya clear gitu. Tapi kan juga manusia ada keterbatasan. Nah, pada saat akhirnya ditemukan itu kami diskusi. Ini seharusnya nggak masuk misalnya. Seharusnya ini tingkat provinsi, tapi keklik tingkat nasional sebagainya. Ini akhirnya ruang tadi pagi sampai siang ini adalah ruang untuk mengkoreksi untuk membenahi apa yang kemarin ada hal yang kurang pas, ini disesuaikan. Dan itu juga sebagai langkah responsif kami pemerintah dalam memberikan layanan pada masyarakat untuk menuju pada keadilan dan transparansi. Nah, itu juga akhirnya itu yang protes kan yang pihak dirugikan. Pak, harusnya itu nggak masuk. Itu pihak gamenya salah. Dan sebagainya. Akhirnya kita lakukan validasi, kajian mendalam. Nah, teman-teman kepala sekolah, cabang dinas juga berembuk, sudah merapatkan ini, dan hari ini mengeksekusi, istilahnya menyelesaikan permasalahan itu. Dan itu tidak ada jatuh sekolah di beberapa sekolah, misalnya nanti rapatnya dengan MKKS dan sebagainya, satu persepsi, satu kesimpulan, satu kebijakan. Lomba ini tidak bisa masuk karena kurang dari 6 bulan. Semuanya sudah dicek lagi, yang tercatat di mana saja itu akhirnya sama misalnya. Jadi untuk memberikan keadilan. Nawaitunya semuanya berusaha untuk transparan, integritas, dan juga berupaya memberikan keadilan kepada masyarakat. Sudah ada laporan belum Pak? Cukup banyak nggak Pak yang prestasinya terpaksa harus digugurkan karena itu sesuai? Ini saya sudah dapat laporan, cuma kan belum rekap secara total. Nanti mungkin setelah lepas, kami harus mengawal sampai jam 4 harus clear dulu. Mudah-mudahan nanti pada saat validasi sebagainya, laporan-laporan rekap dan sebagainya bisa kita sajikan. Yang jelas memang laporan baik di cabang, di satuan pendidikan itu juga terinfo ke kami semua, dari ujung Sragen sana, Cilacap, Purwokerto, Magelang juga, Solo. Jadi dengan Pekalongan juga, Brebes dan sebagainya, Kendal, akhirnya memang dibutuhkan ruang ini. Akhirnya kita ambil kebijakan terakhir untuk memberikan verifikasi ini untuk meminimalisir terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan.
Nah, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau yang soal koordinat itu laporan yang masuk yang paling jauh melentang itu sampai kemana Pak? Kemarin tuh entah benar entah salah, sempat saya tuh baca kok Pak koordinat masih di tengah laut gitu. Di Laut Cina Selatan itu. Oh, karena itu cuma saya itu di mananya saya nggak tahu, cuma saya langsung bahas, Bu, besok jam setengah 8, jam 7.30 sampai jam 12 kita buka ruang umum. Nah, Oh, langsung dikabari ya itu ya. Silahkan untuk merubah. Kita juga di websitenya itu kita top upan apa ada, jadi muncul gitu. Jadi yang janggal-janggal itu nanti panitia tahu terus menghubungi Ya, itu ya? ya itu sudah kita sampaikan ke Satuan Pendidikan. Silahkan melakukan koreksi dan juga penelitian. Nah, mudah-mudahan dengan waktu ya sangat sempit ini bisa maksimal lah. Kita sudah berupaya maksimal, semua upaya kita lakukan untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Tapi sistem nggak error tuh Pak? Enggak, sistem saat ini stabil dan kami clear dan kita pastikan tidak ada masalah. Kemarin ada pun nge-lag 2 menit kayaknya di awal-awal itu juga tidak berpengaruh dan itu masih dalam kewajaran. Awal pendaftaran itu ya? Awal pendaftaran itu sampai ada akses itu hampir 448.000 kalau salah. Bersama-sama 5 menit pertama seperti itu. Oh iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.